Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Galum Aninditya pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-15 ya teman-teman, kita sudah akan memasuki materi terkait penerapan Sistem Informasi Bisnis. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan terakhir ini ya teman-teman, untuk perkuliahan Sistem Informasi Bisnis, kita akan mempelajari terkait penerapan Sistem Informasi Bisnis. Di Indonesia, Sistem Informasi Bisnis ini sudah menjadi alat yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga daya saing perusahaan. Terutama di era digital sekarang ini, perusahaan-perusahaan itu dari berbagai sektor semakin mengandalkan teknologi informasi untuk mengelola operasional, analisis data, dan juga untuk pengambilan keputusan. Di mana penerapan sistem informasi bisnis yang tepat tentunya dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat dan juga efisien. Ada beberapa penerapan sistem informasi. Yang pertama itu di bidang pemasaran. Itu contohnya seperti sistem manajemen hubungan pelanggan. Pada sistem ini berfungsi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan memantau penjualan dan juga merencanakan pemasaran ke depannya. Tentunya sistem ini bermanfaat untuk meningkatkan layanan pelanggan, mengelola data pelanggan secara terpusat, dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemasaran. Kemudian yang selanjutnya terkait sistem otomatisasi pemasaran. Pada sistem ini berfungsi untuk mengotomatiskan pemasaran melalui email, media sosial, dan juga iklan-iklan online lainnya. Tentu untuk manfaatnya untuk meningkatkan jangkauan pelanggan dan bisa mengurangi beban kerja manual dan juga dapat meningkatkan return on investment pemasaran. Lalu yang selanjutnya dari sisi analisis data pemasaran, berfungsi untuk menganalisis data pemasaran untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar saat ini, dan juga efektivitas dari pemasaran tersebut. Kemudian manfaatnya untuk mengidentifikasi peluang pasar, meningkatkan keputusan pemasaran, dan juga mengoptimalkan strategi yang telah kita buat sebelumnya. Yang selanjutnya dari bidang keuangan, contohnya itu pada sistem informasi akuntansi, di mana berfungsi untuk mengelola pencatatan transaksi keuangan, laporan keuangan, dan juga dapat sebagai pelaporan pajak. Pada bidang ini juga atau sistem ini juga bermanfaat untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan, mengurangi kesalahan manual, dan juga untuk memastikan kepatuhan terhadap pajak. Kemudian terkait sistem manajemen kas dan juga likuiditas, ini berfungsi untuk mengelola arus kas, pembayaran, dan juga penerimaan serta memproyeksikan kebutuhan likuiditas dari perusahaan. Untuk manfaatnya tentunya untuk memastikan likuiditas yang cukup, mengelola risiko keuangan, dan juga untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kas. Kemudian yang selanjutnya terkait sistem perencanaan sumber daya manusia. Pada sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk keuangan, persediaan, dan produksi dalam satu sistem. Untuk manfaatnya itu tentu untuk meningkatkan integrasi data, efisiensi proses, dan juga visibilitas dari finansial perusahaan. Yang selanjutnya terkait bidang sumber daya manusia, itu ada sistem manajemen sumber daya manusia, berfungsi untuk mengelola data karyawan, proses perekrutan, dan juga pelatihan dan juga pengembangan untuk karyawan. Kemudian untuk manfaatnya tentu untuk meningkatkan efisiensi administrasi dari SDM, terus bisa mengelola data karyawan dengan lebih baik, dan juga dapat mendukung pengembangan skill dari karyawan. Kemudian ada sistem manajemen kinerja.
berfungsi untuk memantau dan juga mengevaluasi kinerja karyawan serta mengelola penilaian kinerja. Untuk manfaatnya meningkatkan objektivitas penilaian, memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga mendukung pengembangan karyawan. Yang selanjutnya terkait sistem penggajian, berfungsi untuk mengelola perhitungan gaji, pemotongan pajak dan juga tunjangan yang ada. Untuk manfaatnya tentu mengurangi kesalahan dalam perhitungan gaji, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan juga meningkatkan efisiensi proses penggajian. Kemudian yang selanjutnya terkait bidang operasi dan juga produksi dan juga operasi. Yang pertama itu terkait sistem manufaktur terintegrasi. Berfungsi untuk mengelola proses produksi, pengendalian kualitas dan juga pemeliharaan peralatan yang ada. Pada sistem ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi downtime dan juga dapat memastikan produk itu berkualitas tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu terkait sistem manajemen rantai pasok. Berfungsi untuk mengelola aliran bahan baku dan juga produksi dan distribusi barang. Kemudian manfaatnya untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi biaya persediaan dan juga dapat meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Yang selanjutnya terkait sistem manajemen inventaris. Pada sistem ini berfungsi untuk memantau persediaan barang dan juga bahan baku serta untuk mengelola pemesanan dan pengiriman. Untuk manfaatnya untuk mengurangi kelebihan atau kekurangan persediaan serta juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dan juga dapat mengurangi biaya. Kemudian yang selanjutnya terkait bidang logistik. Ini contohnya pada sistem manajemen transportasi, berfungsi untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan dan juga pemantauan pengiriman barang. Untuk manfaatnya ini untuk meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi biaya pengiriman dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya terkait sistem pelacakan pengiriman. Jadi pada sistem ini berfungsi untuk memantau status pengiriman barang itu secara real time sudah sampai ke pelanggan atau belum. Lalu untuk manfaatnya itu memberikan visibilitas pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga dapat meminimalkan resiko kehilangan barang. Yang selanjutnya terkait bidang penjualan dan juga layanan pelanggan. Seperti contohnya itu sistem manajemen penjualan berfungsi untuk mengelola proses penjualan dan juga pemrosesan pesanan hingga pembayaran. Untuk manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi proses penjualan, mengurangi kesalahan pemesanan dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada sistem dukungan pelanggan atau helpdesk, berfungsi untuk menyediakan dukungan dan layanan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Jadi apa yang dikeluhkan oleh pelanggan itu bisa langsung diberikan solusi oleh tim dalam dukungan pelanggan ini. Terus untuk manfaatnya itu meningkatkan respon terhadap permintaan pelanggan, menyelesaikan masalah dengan cepat dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Ini berfungsi untuk mencatat interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menganalisis data untuk meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian manfaatnya untuk memahami kebutuhan pelanggan, kita juga dapat mengelola interaksi dengan lebih baik dan juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang selanjutnya terkait bidang riset dan juga pengembangan.
ada sistem manajemen proyek research and development. Ini berfungsi untuk mengelola proyek penelitian dan pengembangan termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Lalu manfaatnya itu untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, untuk memantau kemajuan proyek, dan juga untuk memastikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk sistem selanjutnya itu terkait sistem manajemen pengetahuan, di mana berfungsi untuk mengelola dan juga untuk menyimpan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama proses riset dan juga development. Untuk manfaatnya itu memfasilitasi berbagai pengetahuan dan juga untuk meningkatkan efisiensi inovasi dan juga untuk menyimpan hasil penelitian untuk referensi masa depan. Yang selanjutnya terkait contoh penerapan dari sistem informasi bisnis. Ini kan ada berbagai bidang ya, dari kalau yang ini kita membahas e-commerce, perbankan, dan juga manufaktur. Dari sisi e-commerce, sistem informasi bisnis ini memang memainkan suatu peran yang sangat penting, karena dalam platform ini contohnya itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, mereka itu menggunakan sistem informasi untuk mengelola inventaris, pesanan, dan juga pembayaran serta pengiriman, untuk menganalisis data pelanggan dan perilaku pembelian. Kemudian dari sisi perbankan, bank itu juga menggunakan sistem informasi untuk mengelola akun, transaksi, dan juga pinjaman, di mana sistem ini juga memungkinkan bank untuk dapat menyediakan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan juga internet banking. Kemudian untuk bidang manufaktur, sistem informasi ini membantu perusahaan untuk mengelola rantai pasok, produksi, dan juga inventaris, di mana sistem ini dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses, melacak aliran bahan baku, dan juga untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi penerapan sistem informasi bisnis ini memang benar-benar untuk membantu kinerja dari masing-masing jenis bisnis, begitu. Ada beberapa kasus penerapan sistem informasi bisnis. Yang pertama itu untuk peningkatan efisiensi operasional. Sebuah perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem ini untuk mengotomatiskan proses produksi dan juga inventaris, hasilnya perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan juga dapat mengurangi waktu henti dan meminimalkan pemborosan. Karena sistem informasi ini kan lebih mempermudah, mempercepat gitu ya. Jadi hal-hal yang tadinya manual bisa kita otomatiskan, dan hal ini tentu akan meningkatkan efisiensi dari kinerja perusahaan. Selain itu juga dapat mengurangi waktu dan juga dapat mengurangi pemborosan juga, begitu. Lalu dari penerapan ini juga dapat membuat pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan adanya sistem informasi ini, untuk perusahaan retail itu dapat melacak penjualan dan juga perilaku pelanggan, di mana informasi ini tuh dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai strategi pemasaran dan penempatan produk dan juga pengelolaan inventaris nantinya. Karena sekarang itu kan sudah terdigitalisasi dan semua hal itu sudah tersistem, Mbak. Jadi untuk retail, kalau mereka menggunakan e-commerce, tentu mereka bisa mempermudah dalam sistem penjualan. Dari sistem penjualan itu kita bisa mengetahui perilaku dari konsumen, entah mana produk yang mereka sukai dan mana yang produk yang tidak mereka sukai. Apabila produk itu yang disukai, berarti kan penjualan meningkat. Berarti kita bisa berinvestasi pada produk yang penjualannya meningkat itu dengan memperbanyak produksinya dan mengurangi produksi pada barang-barang yang kurang laku, atau kita bisa memikirkan strategi pemasaran apa yang pas agar produk-produk yang dijual itu bisa laku di masyarakat, begitu. Kemudian
Kita juga dapat meningkatkan pelayanan pelanggan. Contohnya itu pada sebuah perusahaan telekomunikasi di Indonesia dengan menerapkan sistem informasi untuk mengelola layanan pelanggan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melacak permintaan pelanggan, memberikan solusi yang cepat dan akurat, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini contohnya mungkin adanya customer service untuk telekomunikasi yang ada di Indonesia ya. Mereka ada customer service-nya, dimana apabila kita memiliki permasalahan sebagai pelanggan, kita bisa langsung menghubungi customer service, lalu di sana akan diberikan solusi, dan layanan ini real time sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dan solusinya pun juga bisa langsung teratasi. Kemudian kita juga dapat meningkatkan daya saing. Sebuah perusahaan teknologi yang menggunakan sistem informasi untuk pengembangan platform digital inovatif, platform ini membantu perusahaan untuk bersaing di pasar global dan juga dapat menjangkau pelanggan baru. Karena sekarang kan sudah terdigitalisasi, jadi pelanggan itu pun juga melihat mana yang paling memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya dari sisi teknologi ataupun dari telekomunikasi ataupun dalam hal pembelian begitu. Jadi hal inilah yang menjadi peluang bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan platform mereka atau mengembangkan platform mereka untuk dapat menarik pelanggan dengan kemudahan-kemudahan yang mereka berikan, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan daya saing begitu. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa kasus dalam sistem informasi bisnis. Sebelum kita menyelesaikan atau menemukan suatu kasus, kita bisa mengidentifikasikan terlebih dahulu masalahnya. Kita mengidentifikasikan apa yang dihadapi oleh perusahaan terkait sistem informasi bisnis ini. Apakah ada proses yang tidak efisien, atau ada data yang tidak akurat, atau adanya kesulitan dalam mengakses informasi. Jadi identifikasi dulu apa saja masalah yang terjadi begitu ya dalam penggunaan suatu sistem informasi bisnis. Setelah kita mengidentifikasi, kita dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita menganalisis penyebab masalah tersebut. Apakah masalah ini disebabkan oleh sistem informasi yang usang, atau memang karyawannya ini belum terlatih atau belum bisa menggunakan sistem informasi tersebut, atau adanya kurangnya integrasi data. Kita analisis semua penyebab dari masalah yang ada, kemudian kita kembangkan atau mengembangkan solusinya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dimana solusi ini dapat berupa implementasi dari sistem informasi baru atau pelatihan karyawan untuk penggunaan suatu sistem, dan juga dapat melakukan perubahan proses bisnis begitu. Jadi kita lihat dulu masalahnya itu apa, lalu kita mencari solusinya. Setelah kita sudah dapat solusinya, maka langkah terakhir adalah kita implementasikan solusi yang telah kita kembangkan, dimana implementasi ini biasanya dilakukan secara bertahap dan juga terstruktur agar tidak mengganggu operasional perusahaan begitu. Jadi tidak langsung semuanya itu harus jadi dalam satu hari, itu harus bertahap agar tidak mengganggu operasional perusahaan begitu. Ada beberapa cara dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suatu sistem informasi bisnis. Dari pembaruan sistem informasi, kita upgrade begitu ya. Perusahaan itu dapat mempertimbangkan untuk memperbarui sistem informasi yang usang dengan teknologi baru. Kita mengupgrade sistemnya. Kita melakukan pembaruan untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk meningkatkan keamanan dan juga kemampuan sistem untuk menangani data yang nantinya itu lebih besar lagi.
kita juga dapat melakukan integrasi sistem informasi yang berbeda. Itu dapat membantu perusahaan untuk dapat mengakses data yang terpusat dan juga terintegrasi. Kemudian kita juga dapat melakukan pelatihan karyawan bila memang dirasa karyawan itu belum menguasai suatu sistem yang diterapkan oleh perusahaan, di mana karyawan ini kan memang kunci ya dari suatu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas gitu, karena sistem itu kan fungsinya membantu kerja manusia begitu. Lalu setelah itu semua dilakukan, kita melakukan evaluasi dan juga pemantauan apakah semuanya itu sudah efektif dari solusi yang sudah dilakukan itu, dan juga kita dapat melakukan pemantauan kinerja sistem secara berkala gitu. Lalu untuk sistem informasi bisnis dalam sektor perdagangan itu untuk manajemen inventaris, manajemen penjualan, manajemen pelanggan, dan juga e-commerce. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Untuk sistem kesehatan itu untuk sektor kesehatan itu contohnya seperti rekam medis elektronik, di mana bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan juga keamanan penyimpanan data pasien. Lalu ada sistem manajemen obat, di mana hal ini dapat membantu apoteker untuk melacak stok obat, untuk mengatur dosis obat, dan juga untuk mengurangi kesalahan medis. Lalu ada sistem telemedicine untuk memungkinkan pasien itu untuk dapat berkonsultasi dengan dokter jarak jauh melalui video call. Lalu ada sistem manajemen laboratorium. Sistem ini membantu laboratorium medis untuk mengelola sampel pasien, menganalisis data, dan juga untuk mengeluarkan hasil tes. Dalam sektor pendidikan pun juga mereka menggunakan sistem informasi bisnis seperti SIAKAT itu ya. Terus ada sistem informasi akademik, di mana sistem ini kan membantu perguruan tinggi untuk mengelola data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, dan juga transkrip akademis. Kemudian ada sistem informasi manajemen mahasiswa, di mana sistem ini membantu mahasiswa untuk melacak pendaftaran mahasiswa, pembayaran biaya kuliah, dan juga kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ada sistem informasi perpustakaan, di mana sistem ini membantu untuk mengelola pustakawan dalam mengelola koleksi buku, peminjaman buku, dan juga untuk melacak pengembalian buku. Lalu ada platform e-learning juga, di mana sistem ini membantu dalam memberikan pembelajaran online, mengelola konten pembelajaran, dan juga untuk melacak kemajuan belajar dari mahasiswa. Ada beberapa tantangan dari penerapan sistem informasi bisnis ini. Dari segi biaya tentu membutuhkan investasi yang besar karena hubungannya dengan perangkat keras, perangkat lunak, konsultasi, dan juga pelatihan karyawan, dan hal-hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian dari segi keamanan data, karena sudah memakai suatu sistem di mana sistem ini terdigitalisasi, tentu dapat meningkatkan ancaman cyber juga. Lalu terkait integrasi sistem, karena sebelumnya sudah memakai sistem lama, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi integrasi sistem dari perusahaan tersebut. Lalu untuk perubahan kebiasaan yang tadinya menggunakan sistem tertentu atau masih manual dan sekarang sudah terotomatiskan, tentu akan mengubah budaya kerja dari karyawan begitu. Lalu untuk masa depan sistem informasi bisnis ini akan memanfaatkan atau lebih ke kecerdasan buatan
komputasi awan atau cloud computing, dan juga Internet of Things begitu. Sepertinya ini sudah sering dibahas ya di awal-awal perkuliahan. Jadi kesimpulan dari pertemuan terakhir ini untuk perkuliahan pada sistem informasi bisnis, di mana di setiap bidang bisnis itu memiliki kebutuhan spesifik yang dapat dipenuhi dengan berbagai jenis sistem informasi. Dengan menerapkan sistem informasi yang tepat, perusahaan itu dapat mengoptimalkan operasionalnya, dapat meningkatkan layanan pelanggan, dan juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang strategis gitu. Mungkin cukup pemaparan dari saya untuk materi pada pertemuan ke-15 ini. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung semester ya teman-teman. Sebelum mengakhiri, saya mau mohon maaf apabila selama satu semester ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin membuat kalian marah atau tersinggung. Saya mohon maaf, dan semoga nilainya bisa baik semua ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Batas akhirnya itu sebelum UAS, atau mungkin nanti kalau ada masa perpanjangan nanti akan saya berikan informasinya di WA group begitu. Mungkin begitu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, bisa langsung tulis pertanyaannya atau ketikkan di kolom chat YouTube ataupun di siakat, nanti akan saya jawab begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.